Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Firdausi dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mata kuliah Ilmu Kalam yang berjudul Teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Teologi Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni dibangun di atas fondasi moderasi jalan tengah. Aliran ini berhasil meredam ketegangan antara kelompok yang terlalu tekstual dan kelompok yang terlalu rasionalis ekstrim atau Mu'tazilah dengan cara memadukan kekuatan dalil syariat nakli dan argumentasi akal atau akli. Yang selanjutnya, biografi tokoh Sunni. Yang pertama ada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 sampai 324 Hijriah atau 873 sampai 935 Masehi. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah, Irak. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Pada masa mudanya, ia adalah murid kesayangan tokoh besar Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Selama 40 tahun, Al-Asy'ari aktif membela paham rasionalis ini. Mengalami pergolakan batin, ia merasa doktrin Mu'tazilah menjauh dari teks asli Al-Quran dan hadis. Ia mengumumkan keluar dari Mu'tazilah dan merumuskan manhaj teologi baru yang membela akidah tradisionalis atau Sunni dengan menggunakan argumen logis. Mazhabnya dikenal sebagai Asy'ariyah dan menyebar luas ke Mesir, Syam hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi, wafat tahun 333 Hijriah sampai 944 Masehi. Abu Mansur Al-Maturidi lahir di Maturid, Samarkand, sekarang Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau tumbuh di pusat intelektual yang syarat akan perdebatan teologi, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tradisi fikih dan teologi rasional Imam Abu Hanifah atau biasa disebut mazhab Hanafi. Menulis kitab monumental, kitab Al-Tauhid dan Takwilat Ahli Al-Sunnah. Pemikirannya menjadi pilar utama teologi Sunni di kawasan Asia Tengah, Turki, India, dan Pakistan, yang dikenal sebagai mazhab Maturidiyah. Selanjutnya, sintetis antara wahyu dan akal. Kedua tokoh ini menolak sikap ekstrim kaum tekstualis murni yang mengharamkan akal, sekaligus menolak kaum rasionalis murni yang mendewakan akal. Yang pertama, sintesis model Asy'ari. Wahyu adalah panglima utama kebenaran. Akal manusia memiliki batasan mutlak sehingga tidak bisa berdiri sendiri dalam urusan gaib atau akidah. Fungsi akal hanyalah sebagai pasukan pendukung untuk memahamkan teks wahyu dan mematahkan hujah lawan dalam debat logis. Yang kedua, sintesis model Al-Maturidi. Akal dan wahyu adalah dua hal yang saling melengkapi. Menurutnya, berkat fitrah akal, manusia wajib mengetahui keberadaan pencipta sebelum wahyu datang. Namun, akal tidak akan mampu menjangkau rincian syariat, seperti tata cara ibadah, hukum halal haram, dan alam kubur. Sehingga disinilah wahyu turun sebagai penjelas yang absolut. Kesimpulan dari keduanya, jika wahyu dan akal yang sehat tampak bertentangan, Al-Asy'ari akan langsung memprioritaskan teks atau nakli, sedangkan Al-Maturidi akan mencoba menyelaraskannya secara harmonis
lewat penalaran rasional yang tidak menabrak syariat. Selanjutnya konsep syariat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ada konsep ketuhanan, tauhid dan sifat Allah. Allah itu esa dan memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti ilmu, qudrah, iradah, sama, basar, kalam, dan lain-lain. Menolak tasbih, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ketiga menolak taktil, tidak mengosongkan atau menghapus sifat Allah, berbeda dengan Mu'tazilah yang menolak sifat. Yang kedua, konsep imam dan status pelaku dosa besar. Iman pada dasarnya adalah tasdik, pembenaran penuh di dalam hati atas ajaran Rasulullah SAW. Amal perbuatan adalah buah kesempurnaan iman, bukan unsur inti penentu keabsahan iman. Seorang muslim yang berdosa besar tidak menjadi kafir, menolak Khawarij, dan tidak berada di posisi netral menolak Mu'tazilah. Statusnya tetap muslim yang fasik, berdosa, dan nasibnya di akhirat berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kesimpulan. Teologi Ahlussunnah wal Jamaah lahir bukan dari ruang hampa, melainkan sebagai respon cerdas untuk menyelamatkan umat dari polarisasi teologi yang ekstrim. Al-Asy'ari di Irak sukses meruntuhkan dominasi rasionalisme radikal Mu'tazilah pasca pengalaman intelektualnya selama 40 tahun. Sementara Al-Maturidi di Samarkand berhasil membentengi akidah umat di wilayah Asia Tengah dengan mereformulasi pemikiran rasional tradisionalis berbasis mazhab Hanafi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.